Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan membahas mengenai desain desain riset dalam metodologi penelitian di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 5 submateri ataupun subpoin. Yang pertama ada desain riset, yang kedua tujuan dan juga manfaat dari desain riset, yang ketiga ada ruang lingkup dan juga lingkungan dari desain riset, yang keempat ada jenis-jenis dari desain riset, dan yang kelima cara pembuatan dari desain riset. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu ialah desain riset. Nah, desain riset terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam metodologi penelitian. Nah, sesuai dengan etimologinya, riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research yang berarti penelitian dan design atau design yang berarti rancangan atau pola. Nah, jadi riset design adalah sebuah rancangan penelitian. Desain riset biasanya juga disebut dengan desain penelitian, di mana yang merupakan rangkaian prosedur dan metodologi yang dipakai untuk menganalisis, menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Nah, dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah rancangan prosedural yang menjadi paduan peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti secara valid, objektif, akurat, dan juga ekonomis. Nah, dengan kata lain, desain penelitian sangat diperlukan untuk peneliti untuk mengarahkan kerja penelitian agar lebih efektif, efisien, dan juga tepat pada sasarannya. Nah, yang kedua ialah tujuan dan juga manfaat dari desain riset. Nah, yang pertama ada tujuan. Yang pertama, studi kasual yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat atau menjawab pertanyaan apakah dan mengapa atau berusaha untuk menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel. Yang kedua, studi korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel yang diteliti atau menjawab pertanyaan sejauh mana pengaruhnya. Yang ketiga ialah studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari tahu tentang siapa, apa, di mana, bila mana, dan beberapa pertanyaan lainnya. Sedangkan manfaatnya sendiri ialah yang pertama terkait dengan identifikasi atau pengembangan prosedur dan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kerja penelitian. Yang kedua, menekankan pada pentingnya kualitas prosedur-prosedur tersebut dalam kaitan dengan validasi, objektivitas, dan keakuratan dari kerja penelitian. Nah, yang ketiga ialah ruang lingkup dan lingkungan dari desain riset. Nah, desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Nah, desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensial berdasarkan ciri-ciri sampel. Nah, hipotesis yang diuji secara kuantitatif dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan yang disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel, di mana maksudnya representatif dan tingkat validasinya ataupun tingkat keaslian dari sampel tersebut. Nah, desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan secara aktual ataupun kondisi lainnya. Hal ini disebut kondisi lapangan atau kondisi laboratorium. Nah, ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai stimulatif. Selanjutnya ialah jenis-jenis dari desain riset. Nah, yang pertama ialah desain penelitian eksperimental. Nah, penelitian yang di dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, serta upaya kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar, serta melibatkan subjek pembanding atau metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang melibatkan fenomena sebab dan akibat.
Nah, pada desain penelitian eksperimental dibagi lagi. Yang pertama ada desain penelitian atau pra-eksperimental. Nah, dalam yang pre-eksperimental terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada one-shot case study research design, atau penelitian eksperimen jenis ini hanya ada satu kelompok variabel terkait yang dipertimbangkan. Nah, penelitian ini dilakukan setelah memberikan beberapa perlakuan yang sebelumnya dianggap menimbulkan perubahan, sehingga desain ini merupakan suatu post-stat dari studi. Nah, yang kedua ialah one group prestats dari post-stat research design. Nah, dalam penelitian ini mengkombinasikan post-stat dan pretest dari studi dengan mengadakan suatu tes pada suatu kelompok sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan, di mana pretestnya dilakukan pada awal penelitian dan post-testnya diberikan saat penelitian selesai. Yang ketiga ada static group comparison. Ialah pada desain ini dua atau lebih kelompok diberikan pengawasan di mana hanya ada satu kelompok yang diberikan perlakuan. Nah, kelompok sisanya dibiarkan statis tanpa diberikan perlakuan khusus. Baiklah, selanjutnya bagian dari research eksperimental tadi. Yang kedua ada desain penelitian quasi dari eksperimental. Nah, kata quasi memiliki arti parsial, setengah, ataupun palsu, sehingga penelitian yang quasi eksperimental memiliki kemiripan dengan true experiment research, tetapi tidak sama. Pada quasi eksperimen, partisipasi tidak dipilih secara acak, sehingga desain penelitian ini digunakan pada kombinasi di mana randomisasi sulit ataupun tidak mungkin dilakukan. Nah, yang ketiga ada true experimental research design. Nah, dalam desain ini bergantung pada analisis statistik untuk menerima ataupun menolak hipotesis. True experimental research design merupakan desain penelitian eksperimen yang akurat dan dapat dilakukan dengan tanpa pretest dan paling tidak dua kelompok subjek variabel terkait yang dipilih secara acak. Nah, pada true experimental ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada the post-task only control group design, di mana memilih subjek secara acak ataupun random dan dikelompokkan menjadi 2 ataupun kontrol dan eksperimen, dan hanya kelompok eksperimental yang diberikan perlakuan. Nah, yang kedua ada the pre-test poster control group design, di mana subjek yang dipilih dan dibagi menjadi 2 kelompok secara acak, kemudian keduanya diberi pretest, namun hanya kelompok eksperimental yang diberi perlakuan. Yang ketiga ialah Salomon-Furr group design. Nah, merupakan kombinasi dari pretest only atau hanya pretest dan juga pretest post-test control group, di mana desain ini subjeknya setelah dipilih secara acak ataupun random ditempatkan menjadi 4 kelompok, di mana 2 kelompok pertama diuji menggunakan metode post-test only atau hanya post-test, sementara 2 lainnya diuji menggunakan metode pretest dan post-test. Nah, yang kedua ialah desain penelitian survei, di mana penelitian survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Nah, untuk menemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Yang ketiga ada desain penelitian eksplanasi, di mana subjek telaahnya penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah untuk menguji hubungan ataupun mempengaruhi antar variabel yang dihipotesiskan, di mana jenis penelitian ini tentu ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya.
Nah, yang keempat ialah desain penelitian studi kasus. Nah, studi kasus menjadi metode paling sesuai untuk fase penyelidikan dari sebuah penelitian karena mengedepankan survei dan juga proses historis sebagai jalan untuk menjelaskan yang bersifat sebab dan akibat atau kausalitas. Yang kelima ialah desain penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial di mana penelitian deskriptif atau descriptive research yang disebut juga penelitian taksonomik atau taxonomic research dimaksud untuk eksplorasi dan juga klarifikasi mengenai suatu fenomena ataupun kejadian sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit tertentu yang diteliti. Nah, yang terakhir ialah pembuatan dari design research. Yang pertama ialah menentukan perumusan masalah. Seperti yang kita ketahui, perumusan masalah ini salah satu unit penting dalam meneliti. Nah, yang kedua menentukan tujuan penelitian atau kemana nih arah penelitian yang akan kita teliti. Yang ketiga, menentukan manfaat ataupun kegunaan dari penelitian yang kita teliti. Yang keempat, kajian pustaka dan kerangka pemikiran, yaitu menyocokkan kajian teori dengan kerangka dan lainnya. Yang kelima ialah jenis dan pendekatan penelitian. Yang keenam, sampel penelitian atau pemilihan sampel penelitian. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data, di mana bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir ialah teknik analisis data. Nah, cukup sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.